Secara historis, World Trade Organization didirikan pada 1 Januari 1995, di mana WTO sendiri sebagai penerus dari GATT atas dasar dibutuhkan sistem perdagangan yang terbaru. Oleh karena itu, peran WTO sangat dibutuhkan pada era perdagangan internasional sekarang, yang dimana WTO sendiri menganut sistem perdagangan yang konteks liberalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran WTO dalam melakukan perlindungan lingkungan di era liberalisasi perdagangan. Ada banyak negara atau aktor internasional melakukan liberalisasi perdagangan tapi mengesampingkan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kami menganggap peran WTO harus melakukan peran yang signifikan dalam memengaruhi dan melindungi isu-isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di era liberalisasi perdagangan. Ialah meminimalisir dampak negatif dari perdagangan internasional. WTO juga mengintegrasikan perdagangan internasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya atau langkah dari pelestarian lingkungan dan makhluk hidup agar dapat jalan beriringan. Nah, isu lingkungan ini mulai menjadi perhatian masyarakat internasional sejak berdirinya World Trade Organization melalui Marrakesh Agreement pada tahun 1994. Dalam preambel Marrakesh Agreement 1994 ini, WTO menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup oleh negara-negara anggota dari sistem perdagangan internasional itu sendiri. Penerapan eco-label sebagai langkah perlindungan lingkungan dalam Komite WTO World Trade Organization. Pembahasan terkait eco-label terdapat dalam 2 komite. Komite yang pertama yaitu Komite on Trade and Environment atau CTA, dan komite yang kedua Technical Barriers to Trade atau TBT. Kedua komite tersebut menyinggung terkait eco-labeling. Dalam perjanjian eco-label atau TBT Technical Barriers to Trade, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan eco-label. Prinsip yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi, dan prinsip yang kedua adalah prinsip transparansi. Adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip harmonisasi dan mutual recognition. Sehingga tujuan pembentukan eco-label adalah untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar minyak kelapa sawit mentah di dunia. Akan tetapi seringkali dikritik akan isu deforestasi. Nah, salah satunya Parlemen Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa melakukan sengketa perdagangan terhadap Indonesia. Parlemen Uni Eropa mengatakan bahwasannya Indonesia mengalami deforestasi dalam kurun waktu 5 tahun sekali sejak tahun 1990, dan juga dia mengatakan bahwasannya Indonesia telah melanggar perjanjian Agreement on Technical Barriers to Trade dan juga Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure dengan tidak memenuhi perjanjian berkelanjutan dalam produksi minyak kelapa sawitnya, sehingga Uni Eropa melakukan dan mengesahkan tarif anti-dumping terhadap Indonesia, dan juga Uni Eropa mengesahkan undang-undang baru terhadap komunitas baru deforestasi yang memberatkan negara Indonesia. My name is Nirarta Samadi, but it's people usually call me Connie. I'm the head of a working group on the moratorium monitoring that is in the Indonesian REDD Plus task force. The source of the mission in Indonesia is mainly from peatland and forest. Yeah. That's why our president tried to concentrate on those 2 sectors by issuing what we call a president instruction on moratorium of the new issuance of license on peatland and on natural primary forest. This is a
2 years moratorium, which basically give us breathing space, if you like, on improving the governance of peatland and forest management. We introduce what we call one map. This one map is instrument, if you like, to synchronize or harmonize maps from every sectors, maps that has been generated by ministries or even local government, so that we would only have one authoritative reference, which can be used by everyone. So I see that this is very helpful for us, to give us what we call a balance check, if you like, because we also have our own forest monitoring watch, and we need to have others to have the same thing, monitoring the same area, which is Indonesia, and then compare. And from this comparison, we learn a lot. So we do see this global forest watch proposed by WRI as a tool which complement the tool that we also have. Tahun 2018, Parlemen Uni Eropa melakukan sebuah resolusi yang menghasilkan kebijakan Renewable Energy Directive II. Kebijakan Renewable Energy Directive II ini mendapatkan protes dari Indonesia karena dianggap tidak memiliki alasan yang kuat. Sehingga pada tahun 2019, Indonesia melakukan penggugatan balik terhadap Uni Eropa melalui penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Uni Eropa. Namun, pada akhir tahun 2019, negosiasi ini dianggap gagal sehingga dilanjutkan dengan membawa kasus ini ke WTO dengan kebijakan berupa Renewable Energy Directive II. Terdapat beberapa alternatif dari WTO untuk menyelesaikan kasus sengketa ini. Yang pertama, melakukan banding, kemudian tidak banding, kemudian mutually agreed solutions. Jika Dispute Settlement Body WTO menganggap gugatan banding Indonesia benar atau benar, maka hal ini akan berdampak positif terhadap insentif pada biodiesel karena pangsa Uni Eropa sangatlah besar. Akan tetapi jika putusan Indonesia dianggap gagal ataupun kalah, maka Indonesia harus memperkuat diplomasinya. Kita bisa menganalisis menggunakan Index Species Richness Loss atau disingkat dengan SRL, bahwasanya minyak nabati seperti minyak lobak, minyak kedelai, dan juga minyak biji bunga matahari lebih tinggi biodiversity loss-nya dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Artinya bahwasannya gugatan Uni Eropa ke WTO tidak semata berdasar hasil deforestasi semata, melainkan adanya kepentingan lain, misal seperti terganggunya pasar di kawasan Uni Eropa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia sudah menggunakan eco-label? Indonesia sendiri telah melakukan eco-label dengan cara mengidentifikasi produk kemasan yang tidak teridentifikasi oleh sertifikat eco-label yang dilakukan oleh Sustainable Project Palm Oil Leader Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya bahwasanya minyak kelapa sawit Indonesia tidak teridentifikasi dengan merusak lingkungan dan juga ramah sosial, dan yang paling penting menjadi nilai tambah bagi para petani setempat. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia, terutama efektivitasnya dalam kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempersiapkan kematangannya dalam mengajukan banding Uni Eropa ke World Trade Organization.